Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari melihat kemacetan seperti ini, jadi kondisi jalan juga macet ya. Lihat tuh. Nah, di saat kondisi macet seperti ini, terkadang kita bingung mau ngapain, terus boring juga di kendaraan. Kita berbagi sharing. Pagi ini kebetulan tadi ngisi kuliah berkaitan dengan project cost management dan project time management. Jadi ada dua materi yang saya sharing berkaitan dengan project time management. Di dalam menjalankan sebuah project, nggak ada namanya project itu leha-leha gitu loh. Nggak ada namanya project itu santai-santai. Project itu selalu artinya gini, project itu selalu ada timeline gitu loh, ada deadline. Nggak ada namanya project oke deh aku jalanin project terus leha-leha, nyantai-nyantai ya, selesainya pekerjaan tersebut, nggak ada gitu. Jadi project itu selalu dengan namanya deadline gitu. Makanya buat teman-teman milenial yang ingin menjadi seorang project manager, itu harus disiapkan diri mental gitu. Di mental sendiri harus disiapkan benar-benar ready dalam setiap kondisi apapun gitu. Kalau biasanya customer meminta project itu sesuai dengan on time, selesai sesuai dengan target yang sudah di setup di awal gitu. Justru kadang kepikiran bahwa project itu pinginnya lebih cepat, lebih baik gitu. Itu yang dimauin oleh customer. Karena itu buat teman-teman yang ingin menjadi seorang project manager, itu harus siap dalam setiap kondisi, apapun kondisinya gitu. Karena menjadi seorang PM itu harus sudah komitmen di awal. Jadi apapun yang ada di depan mata, permasalahannya, kemudian beberapa isu, problem itu harus itu menjadi tanggung jawab Anda. Nah, di dalam project time management itu ada beberapa hal yang sangat berpengaruh keberhasilan project, yaitu Anda harus siapkan diri, yaitu pada dasarnya planning gitu. Anda harus punya planning. Anda harus planning dulu sebelum Anda memulai apa yang Anda mau kerjakan, sehingga Anda punya guidance. Nah, dari situlah Anda memberi down lagi menjadi planning, menjadi sebuah beberapa aktivitas yang ada, activity. Nah, setelah Anda memplanningkan Anda mau ngapain, Anda setup tuh beberapa list aktivitas yang Anda sepakati bersama oleh customer Anda itu. Setelah Anda tulis beberapa aktivitas yang ada, kemudian Anda membuat sebuah aktivitas, membuat sebuah list. Nah, Anda breakdown tuh. Kemudian aktivitas itu bisa menjadi atau tidak gini. Kalau Anda sudah membuat aktivitas beberapa list, di situ pengaruh juga berkaitan dengan resource nanti. Bagaimana sih aktivitas itu bisa dijalankan, kebutuhan resource-nya berapa. Nah, setelah mengetahui kebutuhan resource-nya berapa, Anda bisa melihat resource mana yang Anda gunakan nanti, yang Anda utilize di dalam menyelesaikan target-target yang Anda setup di awal. Setelah itu, kemudian Anda estimate berapa resource-nya, kemudian Anda bikin yang namanya nanti scheduling gitu. Scheduling finally kapan Anda mau setup starting project sampai end project itu. Jadi Anda harus day to day untuk monitoring. Nah, menjadi seorang PM itu Anda sendiri artinya apa? Kalau udah siap jadi seorang PM, Anda harus day to day gitu. Day to day monitoring dan lain-lainnya, day to day untuk memastikan project itu berjalan dengan baik. Jadi Anda harus melototin gitu, harus fokus untuk menjadikan project itu successfully or not gitu. Nah, kemudian Anda perlu controlling di semua aktivitas. Intinya itu untuk menjadi seorang PM. Jadi
Jadilah seorang PM yang profesional. Oke, di saat kondisi macet, saya lanjut perjalanan. Semoga bermanfaat di channel Pagi Telco. Oke, makasih. Assalamualaikum.